Puji Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini. Ibu Meta berdoa buat firman yang akan kita dengar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Benar Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami dengarkan firman-Nya Tuhan Yesus. Berfirman langsung Tuhan, nyatakan mari hati membersih setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Salam buat kita semua. Ya, biarlah pada malam hari ini kita menyaksikan tentang perjalanan worship night kita di tahun 2022 ini, tentang hal-hal apa yang kita dapatkan selama kita mengikuti ibadah worship night ini. Kita firman Tuhan tentang kasih, ya gitu ya. Ya itulah dunia. Ya. Kalau model orang mengasihi manusia ini, dia betul-betul mengasihi Tuhan ya. Papi mami saya itu tidak pernah melayani Pak Destin. Papi mami saya dari saya kecil kami di Danba dan bilang kami dokter di Kepri, tidak pernah melayani di tempat yang seperti Oksiani melayani di tempat PC yang dindingnya kayak bulu. Terus dikelilingi WC internasional. Kami tidak pernah melayani tempat itu, ya. Dia ini mau gitu ya. Jadi saya salut. Ya, orang mengasihi Tuhan itu dia aja. Ya, seperti itu mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa, ya. Saya kaget ya, kok tempatnya begini, kok dia mau? Saya nggak pernah. Mau Swi sama Meta belum ada ya Pak? Mas yang saya tahu di dalam itu hanya ada 2 komibu. Komibunya sudah mengungsi. Yang satu kalau masalah, yang satu karena sudah diberkati. Itu aja. Ya, jadi saya sudah tahu mana beko-beko kan saya sudah 50 tahun di gereja. Jadi, ya, mami papi saya tidak pernah melayani di tempat itu sejauh itu nggak pernah sampai hari ini. Ya, kampung biasa lah. Tapi Om Sian itu mau. Sebelum Om Sian sudah ada 10 orang, tidak ada yang mau. Saudara mau? Di gereja tidak mau saudara. Saya ini tidak mau. Tapi karena dia ini mau, ya makanya saya bilang Bapak ini bisanya baik juga ya. Susah senang masih tetap ada kan Pak, dan tinggalkan Bapak. Ya, Bapak secara ekonomi pun itu berarti Bapak punya istri yang baik, nggak ditinggalkan. Ya, itu karena kasih banyak kayak Bapak ini ditinggalkan Pak. Ya, ya jadi saya ini jujur aja saya tidak mau. Ya, saya mau muntah. Tapi dia saya karena hidupnya enjoy aja, ya enjoy gitu ya. Padahal dia di rumahnya nggak seperti itu, lingkungannya bersih. Padahal kerja di kantornya terus. Ya, itu ya. Mengasihi itu nggak bisa kalau di hatinya sudah berubah, tidak akan bisa bersatu. Tidak akan bisa. Tetap tidak berubah, kita akan tetap bisa bersatu kecuali hatimu berubah. Betul kan? Yes. Iya, kan? Kalau kita sudah berubah hati kita, pasti kita nggak akan bisa setia lagi sama suami. Benar kan, ibu saya. Ya, jadi semuanya karena kasih Tuhan. Ya, tapi hidup ini kan harus berjuang terus. Jadi kalau bagian saya mengasihi. Dia mau berubah atau tidak, saya tetap mengasihi. Tapi saya datang. Nanti kalau saya sudah sampai di sini, saya akan merasa menyesal kalau saya tadi tidak datang. Iya. Setelah kalau udah di sini, kayak Bapak Desi gitu ya, berperang ya inilah itu. Tapi kalau saya sudah sampai di sini, saya menyembah bersama-sama jemaat Tuhan dan saya merasakan hadirat Tuhan. Saya merasa bersalah, saya merasa berhutang, saya merasa rugi dan gak enak kalau saya tidak datang bertemu dengan Bapak melalui persekutuan, melalui hadirat Tuhan, melalui Roh Kudus, melalui firman, melalui persekutuan dengan jemaat yang tetap setia. Jadi saya merasa rugi. Karena ini surga ada di hati, surga ada di kumpulan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Inilah surga itu. Ya, di bumi surga itu harus ada edukasi satu.
iman, pengharapan, kasih. Oke, dua tiga. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Would you like to take cold water for me, please? Thank you. Ya, jadi iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal ini yang harus tetap ada di hati kita selama kita hidup di muka bumi. Kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni, kita sudah diberkati. Ya, saudara yang kekasih, tidak lihat kita ke belakang ini siapa, manusia yang berdosa, dijamah Roh Kudus, lahir baru, ataupun secara ekonomi kan kita tidak punya apa-apa waktu datang ke Batam. Ya, papi mami saya pelayanan ya di Jodoh itu, dia tidak disponsor oleh satu orang pun, Pak. Saya tahu itu karena kami makan pun tidak ada, nasi pun tidak ada, sagu Pak tidak ada. Ya, dan saya tahu mereka kalau non-mention itu penginjilan di Indonesia itu disponsori dari Jerman, dari lembaga gereja memberi bantuan ke satu badan ini, badan penginjilan. Ya, gereja-gereja yang mengasihi Tuhan itu kasih sumbangan ke satu organisasi, dan organisasi ini membiayai misionaris pelayanan ke seluruh negeri memberitakan Injil, dikasih tuh supportnya, ongkosnya ataupun biaya yang dibutuhkan. Ya, memang harus seperti itu yang benar. Tetapi yang saya tahu kenyataan mami papi saya itu melayani, tidak ada bantuan 1 peser pun. Makanya tidak punya uang untuk sewa, diusir keluar, numpang diusir. Ya, numpang di rumah jemaat diusir. Itu cerita mereka di sini. Ya, tidak ada makanan, tidak ada uang. Ya, mereka memang dasarnya mengasihi Tuhan. Bahkan waktu sekali kecil, mami saya itu hampir mati, mungkin karena persoalan dalam pelayanan. Dia sangat kurus. Ya, waktu di Jodoh dia hampir mati, sakit. Ya, bayangkan aja dalam kemiskinan, tidak punya apa-apa. Kan saya tahu waktu kecil kami mau makan tidak ada apa-apa. Ya, tapi mereka melayani Tuhan dengan kasih. Gereja belum ada gereja, masih rumah dipakai gereja, Papi. Waktu saya kecil, ya, dari saya kelas 1-2 itu sudah jadi gereja, sudah jadi jemaat. Ya, sering dalam Tuhan. Terus papi saya itu orang yang fokus melayani. Ya. Dia itu nggak pernah poya-poya, ke mall aja nggak pernah. Ya, hidupnya hanya di rumah setiap hari doa puasa baca Alkitab. Ya, ketika pelayanan diberkati semakin besar, ya, bukan dia yang marah orang, dia yang dimarah pemimpin begini-begini. Terus dia yang dimarah oleh jemaat yang miskin marsikor, ya, setelah diberkati. Yang jemaat biasa-biasa setelah diangkat pelayan Tuhan jadi sombong aku. Malah mereka yang mengatur Bapak Gembala, keliling ngatur Bapak Gembala, udah dibilang jelek-jelekkan, ya. Sudah depan lagi mereka berani menyidang Bapak Gembala. Itu yang Bapak saya alami di gereja. Dan pertama, kedua, ketiga, dan pengharapan keempat dia terima. Tapi dia nggak pernah jawab, dia nggak pernah marah, dia nggak pernah ngurusin, dia diam saja. Itu papi saya. Dan saya lihat tiap hari dia fokus hanya baca Alkitab, tidak pernah ngurusin yang lain-lain. Acara dunia dia nggak pernah ikut, ya. Tetapi dari dia awal melayani sampai dia tua, dia tidak pernah berubah. Bapak Gembala di sini dari awal dan miskin sampai hari ini tidak pernah berubah. Yang berubah siapa? Jemaat. Siapa yang berubah? Orangnya, hatinya, ya. Orangnya yang berubah. Makanya kalau saudara masih ada tidak berubah, itu mujizat. Amin. Karena yang seperti ini 1 di antara 1000, bahkan jutaan. Tapi yang masuk surga juga sayang 1 di antara 1000, 1 di antara 1.000.000. Jadi saya hanya bisa berdoa supaya semuanya mengasihi Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu hanya bertumbuh, faith only grow through the reading Bible. Iman hanya bertumbuh dari pembacaan kitab suci. Yang pertama. Yang kedua, iman hanya bertumbuh dari penganiayaan karena firman. Di luar itu tidak ada pertumbuhan sayang.
Kalau Anda rela menderita, udah biasa menderita, saya ini udah biasa menderita, tinggal di rumah orang, ya, jadi mati ini, jadi babu. Di rumah kan nggak pernah kerja, karena banyak yang tinggal. Jadi saya tahu Tuhan izinkan saya tinggal di rumah orang. Beberapa kota saya pindah, yang diusir, yang dimarah, ya karena saya ini sudah dinasarkan untuk jadi hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan kawin. Ya saudara ini juga bukan jemaat kawin, ya seperti itu. Jadi iman ini hanya bertumbuh dengan pembacaan firman dan penganiayaan. Bisa penganiayaan secara fisik, bisa juga penganiayaan secara roh. Penganiayaan karena Kristus itu buat iman bertumbuh. Penganiayaan karena firman itu bisa bertumbuh. Kalau tidak mau ditegur oleh firman, Anda tidak bisa bertumbuh. Penganiayaan karena firman kenapa? Pikul salib, disuruh bertobat. Siapa sih suka disuruh bertobat? Ya, menyangkal diri, jangan bunyam, tidak ada yang suka. Hanya bertumbuh melalui pembacaan kitab suci dan penganiayaan. Jadi kalau tidak bisa dianiaya, tidak mau diproses, tidak ada pertumbuhan. Tapi lewat penderitaan, bisa penderitaan karena sakit, kita merasakan kasih Tuhan. Bisa penderitaan karena suami, istri, anak, bisa masalah ekonomi. Kalau saya sudah alami itu ya, masalah ekonomi lapar, tidak ada makanan, ditinggalkan oleh si pengkhianat itu, kosong gereja udah berapa kali itu setiap. Kalau ada orang muda tersetia mengasih Tuhan, dia rela berkorban itu baru heran saya. Kalau ada orang-orang seperti korban baru saya, ini pasti yang baru yang bukan siapa-siapa, dia datang ke sini, ibadah di sini, melayani di sini, taruh uangnya di sini, mengasihi kita. Itu baru saya, ini sesuatu yang baru. Banyak kan? Banyak kan orang-orang dari luar Tuhan kira, itu kan orang baru ini. Ya, itu juga orang baru. Ya, baru saya ya, kalau yang kayak gitu saya sudah lihat semua saudara. Ya, gak ada yang betul ya di bumi ini tidak ada yang baru, semuanya sama. Orangnya ada yang berganti. Tidak ada yang baru di dunia ini. Jadi saya sudah tahu tidak ada yang baru di dalam gereja iman ya. Iman itu hanya bertumbuh lewat pembacaan firman, pengajaran dan penganiayaan. Pengharapan ya, Yohanes 1:3. Kalau seseorang mengharapkan dia akan masuk surga, dia akan pulang ke surga, dia akan menyucikan dirinya. Ya, hanya orang yang punya pengharapan mau masuk surga, dia mau diproses, mau diajar, mau bertobat, mau tinggalkan yang lama-lama, mau berkati firman, mau mengasihi Tuhan dengan kata-kata, dengan hati, dengan pikiran, dengan perbuatan, dan mau menyucikan dirinya, menyucikan pikirannya menyucikan hatinya. Itu orang yang mau ke surga itu dia kayak gitu. Itu yang bilang 1 Yohanes 3. Ya, dan kasih. Ya, kasih. Oke, kita baca apa itu kasih, ayat yang keempat, 2-3. Kasih itu sabar. Ayat yang keempat ya, 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, perbuatan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi iman, pengharapan dan kasih. Kasih ini yang terbesar ya. Kasih itu sahabat ya. Kita tidak sabar, ya bagaimana bisa melayani Tuhan? Kalau kita tidak sabar, bagaimana kita mau tetap setia sama suami, istri, anak, ya saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Kasih itu murah hati, tidak pelit, ya murah hati, ya
Dan kasih itu tidak cemburu. Ya, makanya saya tidak tertarik dengan jemaat yang diberkati Tuhan. Saya tidak pernah tertarik. Ya, untuk apa dia diberkati kalau dia tidak taat dan setia, kan nanti jiwanya bisa binasa. Ya, saudara itu sudah untuk saya sudah baca itu semua model-model itu sudah neraka. Saya sudah baca beberapa kali, saya sudah tahu. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Ya, kasih itu tidak cemburu. Dia tidak memegahkan diri. Apa yang bisa dibanggakan? Kasih itu tidak. Kalau dia tidak punya kasih Bapa, tidak punya kasih, dia akan memegahkan diri. Ya, saya berhasil, saya diberkati. Ya, saya bangga dengan diri saya. Apa yang dibanggakan? Dia ada butana. Saya tidak bisa membanggakan diri saya kalau nggak Tuhan Yesus jamah saya nggak lahir baru, saya masih orang neraka. Jadi apa yang mau saya banggakan di dalam diri saya? Tidak ada selain kasih Tuhan. Dia mau menjamah saya. Ya, yang patut kita banggakan itu Yesus. Amin. Yesus yang mau mati dan berkorban. Tidak ada manusia yang bisa dibanggakan. Ya, di tanah waktu kita masih kok, siapa yang nolong kita? Kan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tapi melalui orang-orang yang Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus. Ya, kasih itu tidak membanggakan diri. Ya, itu kasih. Kalau kasih itu dia nggak takut. Tidak ada ketakutan di dalam kasih. Kasih itu tidak membanggakan diri. Kasih itu tidak sombong. Ya, itu kasih. Kenapa sudah hilang? Karena udah sombong. Kenapa nggak mau galau-galau sama kita? Sombong, aduh kok nggak lihat orang saya melarat. Karena saya ini tidak bertumbuh di luar gereja, saya tinggal di gereja. Semua yang datang ke gereja, di mana saya ada gereja satu, dari saya kecil dari bayi ya, 1, 2, 3, 4. Tidak ada yang kaya. Tidak ada yang kaya, semuanya miskin. Mami papi saya itu miskin. Banyak aja nasi nggak ada. Demikian juga semua jemaat yang pernah menjadi jemaat gereja itu tidak ada yang kaya, miskin. Jadi saya tahu mereka itu kaya diberkati oleh Tuhan Yesus. Lain kalau dia keturunan anaknya Elizabeth, itu memang kaya. Ya, yang punya toko emas Asman Anur, itu memang kaya. Dia anaknya bos emas. Tapi tidak ada yang kaya menjadi jemaat, tidak ada. Semuanya miskin. Ya, setelah Tuhan berkati, kerja di minyak, punya rumah, punya mobil, bisa dengan kekayaannya itu kasih uang terima kasih ke pejabat 1 mobil. Padahal waktu di gereja saya miskin nih, malah sakitnya, psikologi sembuh. Ini saya tahu mana ulo, saya sudah tahu. Dia punya kasih. Saya bisa melihat orang tua saya itu punya kasih kepada Tuhan. Makanya kami itu tetap mengasihi. Ya, saudara katakan tidak ada yang kaya. Ya, dari gereja saya 1, 2, 3, 4 dan di 2 kota-kota lain. Tetapi baru diberkati sedikit sudah membuat dia sudah sombong. Ya, kayak itu mau masuk surga? Tidak bisa. Kasih, ya, kasih itu tidak sombong, tidak memegahkan diri. Itu kasih sabar. Siapa sih kita? Tidak ada saya banggakan. Terus dia tidak melakukan yang tidak sopan. Terus kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ayat 5 kan? Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kita di gereja mencari keuntungan siapa? Keuntungan Yesus. Nah, yang kita untungkan Yesus. Ya, kalau orang mencari untuk keuntungan diri sendiri, udah kayak makmur, dia tidak tahu berterima kasih, karena tidak punya kasih. Itu aja. Ya, tidak punya kasih. Ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan kalau ada apa-apa kita pertemuan, kita utamakan kepentingan Kristus, bukan kepentingan kita. Ya, bukan kepentingan inilah kasih. Ya, kalau orang tidak punya kasih, pasti untuk keuntungan diri sendiri, keluarga sendiri, hobi sendiri, rumah sendiri, enak-enak sendiri, bisnis sendiri, urusan pada miskin kok. Miskin ya, diberkati dari Yesus. Tapi siapa yang memberi keuntungan kepada Yesus? Oh, hanya orang-orang yang dijamah oleh Roh Kudus. Yang masing-masing pun mau dia jual, dia berikan sembako, ya kan? Untuk menolong orang. Itu kalau nggak ada Roh Kudus tidak mungkin bisa seperti itu.
itulah mengasihi. Mau melayani di kampung sana, bapak ini juga mau melayani di sana. Jual rumah juga istri. Ya, nah bapak ini juga mau melayani. Saya tahu orang punya kasih itu buktinya, ya, digunakan untuk kepentingan Kristus, bukan untuk diri sendiri. Karena mami papi saya begitu sampai hari ini, ya kan juga seperti itu sampai untuk kepentingan Kristus, ya. Terus kalau sudah kaya diberkati, jangan tahu orang tidak bisa, saudara, harus 3 sayangku: himmah, pengharapan, kasih. Yang terbesar adalah kasih. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, jadi dalam terjadi kasih itu sabar, tidak pemarah. Kasih itu menderita, rela berkorban, itu kasih. Banyak orang waktu miskin menderita, dia mengasihi Tuhan. Banyak itu yang saya lihat, ya kan? Waktu menderita. Tetapi setelah senang, dia nggak mengasihi Tuhan. Itulah orang yang tidak punya hikmat. Ya bodoh dia. Waktu dia menderita miskin, dia kok dia baik ya, baik, ya, akrab sama kita kan. Nurut. Waktu rumahnya gubuk-gubuk kan, bukan siapa-siapa. Dan sekolah minggu rumahnya kan belum kaya ya, kayak bedanya kan, jalan ini kan, belum punya apa-apa, masih numpang kan. Itu namanya masih miskin kan, secara wali dan sebagainya. Baru punya kerjaan sedikit, baru punya ini itu sudah aduh, ya, berarti kasihnya sudah hilang. Ya, karena kasih itu tidak memuliakan diri, tidak sombong, kita tidak membawa apa di dunia ini. Jadi banyak yang sudah kehilangan kasih. Ya, healing, oke, healing, terakhir. Makanya harus healing ya. Tiap hari kita harus healing ya. Bapak Ibu ayatnya di sini, Lukas 4. Lukas 4 ya, karena saudara yang sudah setia. Ini doa terakhir. Iya. Ini worship night terakhir. Oke. Lukas 4 ayat 16. Lukas 4. Lalu ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibacakan ia menemukan di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurangi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, di sini dikatakan di bahasa Inggrisnya tidak ditulis ya. Kalau bahasa Indonesia tidak ditulis inner healing. Kalau bahasa Inggrisnya ditulis inner healing ya. He has come to heal the broken hearted. He has sent me to heal the broken hearted. Jadi Yesus datang untuk menyembuhkan hati-hati yang luka. Dia hanya baca ini pertama kali dia melayani saya. Waktu dia baca firman Tuhan, baru dia bilang, firman Tuhan yang saya baca. Dia kan setia ke gereja ditulis dari kecil kan. Tapi waktu ini dia umurnya 30 tahun setelah dibaptis. Dia hanya baca firman Tuhan, Roh Tuhan ada padaku. Jadi kata dia, firman ini sudah digenapi, sekarang terjadi kepadaku. Waktu dia ngomong itu, sekarang ini firman sudah digenapi, ini terjadi kepadaku. Langsung satu isi gereja membenci dia dan menolak dia. Kau siapa? Lihat ya, Yesus dibenci karena firman. Ya kan, kau siapa? Ya, ini terjadi. Akhirnya dia ditolak. Makanya Yesus pindah ke kota lain. Itu dia, Yesus ditolak karena firman, dan dia pindah di kota lain, kota yang diberkati juga ya, saudara-saudara Tuhan. Jadi kasih iring ya. Kenapa banyak orang kasihnya hilang? Dia sudah lupa siapa Yesus yang sudah menyelamatkan dia. Manusia dari lumpur dulu, Tuhan senantiasa ada pada kita. Kita belum banyak pernah berubah. Ya, gitu ya. Jadi yang satu kami ini ke suatu tempat ya, tempat yang baru yang dia mau bersama-sama mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, dan mau bersama-sama belajar Alkitab, dan benar-benar mau mengasihi dan mau melakukan firman Tuhan. Ya, itu yang kami ingin cari di rumah-rumah, atau orang-orang yang sama-sama melayani jiwa-jiwa, sama-sama melayani di gereja, sama-sama melayani di
di rumah sama-sama melayani jiwa-jiwa yang Tuhan kasihi. Ya, yang satu hati, gitu ya. Untuk apa? Saudara ikut-ikut kami, kalau saudara mutung-mutung, saudara baik-baik di belakang, saudara menghina firman, itu apa? Gak usah, gak usah. Untuk apa menafik-menafik? Terus terang aja. Kau kalau mau tahu sana sudah, kan gitu, ya. Gembala Angel mirip. Kalau saudara tidak terima, Kalau tidak bertunggu, ya tidak berkeluar, silakan keluar. Disuruh keluar kok. Ya, itu. Ya, dan pada saat itu berdosa dia, berdosa kita, dua-dua saudara rugi. Ya memang kalau memang kau kain kau, kalau kau Habil itu berasal dari yang benar, si Kain itu berasal dari yang jahat karena seluruh perbuatannya jahat. Itu kan kasih. Kan yang satu Yohanes itu ya. Saya masih heran kenapa buat Kain dan Habil. Ya saya juga heran. Semakin kita bertumbuh, pewahyuan semakin banyak. Kita bilang kan, si ular itu kan yang menggoda Hawa kan? Enggak, pewahyuan dari Roh Kudus, ular itu hanya menggoda yang mau makan, yang mau buat dosa si Hawa, bukan ular, benar kan? Ular itu sudah buat dosa waktu belum ada manusia, itu malaikat. Dia sudah buat dosa karena dia sombong, megahkan diri, kurang ajar juga, tidak mau diatur, bersekongkol melawan Tuhan. Itu kan jadi ular. Kalau Adam dan Hawa bukan karena ular. Ular itu kan hanya menggoda. Ada ular sakiti dia, ada ular hina dia, tidak. Memang dia sendiri mau makan buah itu. Memang dia sendiri yang mau melakukan dosa itu dari hatinya sendiri. Demikian juga malaikat dari hatinya sendiri. Adam dan Hawa dari hatinya mau. Kalau Elizabeth dan Zakaria memang baik dia, anak juga baik ya. Itu disebut dengan segala orang baiknya. Amin. Aku baik-baik jadi apa tuh? Tetap baik ya. Jadi selamat tinggal tahun 2022. Jadi kita kayak wanita sebagai orang Rasul ya. Kalau cari-cari ke rumah-rumah yang baik yang terima maaf, kita datangi kita tahu sama kita ibadah. Ya, kalau cari siapa yang baik yang terima. Kalau nggak mau nggak usah, yang menang nggak usah. Udah, untuk apa tadi gunanya? Untuk ibadah setia, ya kan? Ya, saya bilang kan bukan usah rumah bapak ini. Ini bukan GPPS, gereja itu bukan GPPS, bukan GBI. Sama-sama kita di gereja berakhir, iya sama-sama kan. Dia melayani jiwa-jiwa, ya luar biasa. Terima kasih, ya sudah habis tadi Pak, sabar ya Pak. Ya kami juga seperti itu ya, kita support dia. Yesus tidak dalam hidupku. Banyak sangat mengasihi kita. Ada jemaat yang dulu bayar Pak. Dia kalau kemana nanti saya antar ya ibadah, dia antar, kakak dia antar, dia punya mobil, dia bayar sama Bapak Gembala. Sudah nata-nata, dia selalu pelayanan ya. Tapi saya ini udah mati Pak. Aduh, ini sudah mati. Ya, tolong didoakan supaya ada lagi terus supaya kami bisa keliling-keliling ke rumah-rumah jemaat, rumah musuh kah, rumah siapa-siapa ya. Tapi saya ini udah mati ya. Haleluya. Pada orang yang baik ya. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Sudah dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Perjalananku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami di tahun 2022 ini. Kami bersyukur Engkau baik dan sangat baik. Kami sudah menyaksikan tentang kebaikan-Mu, tentang kasih-Mu, sehingga setiap orang yang mendengar sudah diberkati Tuhan. Kami juga sudah diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak membanggakan diri, kasih itu tidak memarah, bahkan juga kasih itu menutupi segala-galanya.
Biarlah kasih itu Tuhan terinvestasi di tempat ini. Kasih itu memenuhi seluruh jemaat yang ada, supaya mereka memiliki kasih seperti Yesus. Saat Tuhan Yesus menceritakan roh Tuhan ada padaku, maka orang-orang membenci dia. Saat kami juga mempunyai roh Tuhan, orang benci kepada kami, karena mereka belum memiliki roh Tuhan. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kami adalah anak-anak terang. Kami hidup di dalam terang firman Tuhan. Terang ajaib Yesus yang sudah lahir ke dunia ini menjadi juru selamat di dalam hidup kami. Kami tetap mau maju sepakat. Berkati Ibu Osbi, bahkan juga Ibu Meta yang punya hati, bahkan juga Pak Destin, untuk jiwa-jiwa yang ada di tempat ini, supaya mereka memiliki hati seperti hati Kristus, hati yang selalu mau menurut, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga sebagai hamba-Mu Bapa yang baik, penuh dengan kekurangan dan kelemahan selama kami mengembalakan di tahun 2022 ini. Tuhan ampuni Bapa, sempurnakan di tahun 2023 ini. Kami melangkah dengan iman, kami melangkah dengan kasih Kristus di tahun 2023 ini Bapa. Berkati tahun 2022 Worship Night yang sudah kami lakukan. Tuhan memberkati kesetiaan kami, ketaatan kami, pengharapan kami, bahkan juga doa-doa yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, pujian penyembahan kami Bapa, terlebih firman Tuhan yang sudah kami dengar dan sudah kami kerjakan sampai hari ini. Jerih lelah kami tidak akan sia-sia. Setiap kami yang beribadah, makan minum kami diberkati Tuhan, penyakit dijauhkan, mara bahaya, keluarga kami dilindungi, diberkati. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan membuat berhasil, kami akan naik, tidak akan turun. Memberkati kesetiaan Pak Desi, Ibu Meta yang ada, bahkan juga Ibu Osbi yang ada, bahkan juga jemaat-jemaat yang lainnya juga Tuhan yang sudah setia. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus Kristus. Tuhan sudah mendengar doa-doa kami di tahun 2022 ini, dan Tuhan juga mendengar nanti juga doa kami di tahun 2023. Kami mau tetap setia. Kalau sudah kami setia di tahun 2022, kami juga mau lebih setia lagi Tuhan Yesus di tahun 2023 ini. Bersama Yesus kami cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Yesus kami melihat janji-janji Tuhan. Itulah iman kami kepada-Mu Tuhan. Itulah kasih kami kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan sudah memberkati ibadah kami, Tuhan sudah memberkati firman Tuhan yang sudah kami dengar, memberkati hamba-Mu yang sudah melayani, memberkati kami yang sudah hadir. Sebentar kami akan pulang, Tuhan berkati, lindungi, tutup bungkus darah Yesus, dan tiba di rumah tidak kurang suatu apapun. Memberkati istirahat kami, saat kami tidur diberkati Tuhan, kami besok juga bangun diberkati Tuhan, berkat jasmani maupun berkat rohani. Kuatkan dan teguhkan iman kami Bapa untuk merayakan tahun baru ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan lindungi setiap jemaat yang pulang kampung, naik darat, laut maupun udara, dan juga mereka di kampung masing-masing tidak kurang suatu apapun. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan ada pada kami, bahkan juga seluruh jemaat yang berpergian juga ke luar negeri maupun dalam negeri. Tuhan melindungi dan menjagai, dan mereka kembali ke Batam tidak kurang suatu apapun. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepada kita, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita hari ini esok sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ambil kuenya nak. Ya.